Ada manusia-manusia hebat, tapi di pandangan kita nggak hebat. Jadi begini, saya ketemu satu orang soleh, orang solehnya itu ngomong sama saya, kalau wali, dia kelihatan sebagai wali, biasa. Biasa enggak? Biasa. Wali, kelihatan dia wali. Itu biasa. Tapi wali kok bisa menyembunyikan kewaliannya sampai kita lihat gak paham kalau dia wali. Itu luar biasa. Nah, itu luar biasa. Makanya ada wali yang biasa, ada wali yang luar biasa. Wali yang luar biasa ini kalau kita ketemu, kita menganggap dia orang biasa. Bahkan mungkin di depannya kita akan ngomong, di situ ada wali, itu orang soleh, orang soleh. Dia, oh gitu ya. Oh, padahal ini wali nih. Ini walinya. Ini orang yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dunianya para aulia wassolehin, itu ada satu kalimat indah yang berbunyi, kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali yang ketokan moto ya, bisa dilihat orang, bisa dicontoh. Jadi Allah kasih wali bisa dilihat, itu biar bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diambil manfaat, ya bisa memberi manfaat. Itu hikmahnya kok wali-walinya Allah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang bisa dilihat itu, jadi bisa dilihat berkatnya wali-wali yang gak kelihatan. Ya, wali-wali yang gak kelihatan itu bukan berarti walinya gak kelihatan. Walinya kelihatan, hidup bersama kita, makan bareng kita, minum ya sama seperti kita. Mungkin di pasar jual beli sama kita. Cuman kita gak bisa lihat dia sebagai wali. Walaupun kita ini orang yang baik, walaupun kita ini orang yang ahli ibadah, kita cari, kalau coro jani pun dipetani siji-siji dia, satu-satu dicari, betul ya. Gak ketemu-ketemu. Orang biasa, kita melihatnya orang biasa. Tapi di sisi Allah dia orang luar biasa. Ini ada manusia yang seperti itu. Tapi juga ada manusia yang kebangetan. Tahu kebangetan? Spol gitu ya. Keterlaluan. Ya, ada manusia yang keterlaluan. Keterlaluan bodohnya. Semua orang bisa lihat ini wali, cuman dia yang gak bisa lihat. Bahkan dikasih tahu, ini orang soleh. Dia ngomong, orang. Enggak. Sudah ditunjukkan, ini orang baik. Orang. Matanya nggak bisa melihat kebaikannya orang baik. Matanya nggak bisa melihat kesolehannya orang soleh. Matanya hanya bisa melihat kesalahannya orang yang nggak salah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Ini namanya mahjub. Orangnya terhijab. Ya, orangnya terhijab. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bahwasannya hamba-hamba Allah yang soleh luar biasa itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau saya enggak salah, Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal. Dalam 3 hal, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah hamba-hambanya. Jadi kalau saya ini ya, di tengah-tengah saya ini, di hadapan saya ini, baik yang virtual, YouTube, santri virtual, di depan saya ini ada wali-wali Allah. Saya nggak tahu yang mana. Nah, karena saya nggak tahu yang mana, saya nggak mau rugi, betul ya? Saya nggak mau rugi. Gimana caranya biar saya nggak rugi? Kan bisa jadi siapa tahu walinya Mas Edwin, siapa tahu walinya Ustadz Ali, siapa tahu walinya Ustadz Iis. Ya, siapa tahu walinya Mas Rio. Saya nggak tahu. Tapi ada informasi yang sangat valid bahwasannya Allah menyembunyikan walinya Allah di tengah-tengah hambanya. Nyusup di tengah-tengah umat manusia ini ada wali-wali Allah. Informasinya benar. Gak mungkin salah. Bahkan disebutkan kalau ada 40 dari umat Nabi Muhammad SAW yang baik-baik itu kumpul, sholat berjamaah, itu salah satu wali Allah. Nah kalau ada informasi seperti itu, biar saya nggak rugi bagaimana? Ya gampang, tak anggap kabeh wali, selesai.
Betul ya? Tanggap saja semua, Edwin wali, Ali Maksum wali, Ustadz Iis wali, Mas Rio wali, selesai. Betul? Nah, tapi kebanyakan manusia mau untung atau mau rugi? Edwin wali, orang mungkin. Orang mungkin, wali kok neng pos. Orang mungkin. Nah Ustadz Iis rodok memper. Hidupnya di musola, wali pantes. Ya, hampir nggak pernah lihat perempuan kecuali YouTube. Wah. Ya kan, hampir nggak pernah lihat perempuan kecuali lewat YouTube atau pesan WhatsApp yang masuk. Misal begitu. Syekh Ali Maksum, wah wali pantas. Hidupnya solawatan terus. Ya, solawatan terus, hampir nggak pernah ngobrol. Misal begitu kan. Habib Novel wali pantas. Putu Nabi, kan begitu ya. Cucu Nabi hidupnya ceramah-ceramah, rodok memper. Mas Rio, wah orang model. Masa wali nyoting? Ya, wah, gak pas masuk Mas Rio wali. Akhirnya begitu masuk Majelis Ar-Raudhah, lihat Edwin, no respect, biasa saja. Gak ada penghormatan, gak ada sikap yang memuliakan. Gak ada, kenapa? Udah wali. Begitu dalam pikirannya walinya itu Habib Novel. Ketemu Habib Novel. Habib, Masya Allah. Wambung jidatnya. Rodok kurang ajar ya. Baru datang kenal ngambung jidat. Ini kan ya kurang ajar ya. Peluk. Begitu lewat ini Mas Rio. Rio. Jenenge gak jelas. Enggak nama-nama wali. Tak cari di kitab wali nama Rio enggak ada. Belum terbit. Kok buku-bukunya wali itu namanya kan api-api. Maksud Rio orang pantas jadi wali. Misal nih di kepalanya ini. Ya di kepalanya seperti itu. Sehingga pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan wali Allah. Pikirannya itu telah menjadi hijab untuk menemukan mutiara yang luar biasa. Kenapa? Karena pikirannya sudah mulai memilah-milah. Ini wali, ini bukan wali. Ini wali, bukan wali. Menurut ilmunya, bukan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal menurut ilmunya Allah ta'ala, aku sembunyikan waliku di tengah-tengah makhlukku. Kamu gak ngerti. Makanya biar gak salah, ya anggap saja semua wali. Masuk Majelis Ar-Raudhah, Mas Rio wali ki, wali TV. Wow. Kok nyoteng? Yo, era digital, walinya nyoteng. Mulai husnudzon. Edwin, era digital, wali itu bersembunyi, nyamar jadi penjaga pos. Era digital. Ustadz Ali Maksum, ya pantas kalau disebut wali, hidupnya sholawatan. Habib Novel, pantas. Sehingga semua orang yang dia lihat, pantas kalau itu wali Allah. Sehingga kalau minta doa itu enggak minta doa basa-basi. Kadang itu minta doa itu formalitas kok. Mas Edwin doakan saya ya, formalitas. Oh kabul, insya Allah kabul. Yang bilang kabul Mas Edwin artinya biasa-biasa saja. Kenapa? Dianggap penjaga pos. Mas Rio yang bilang, insya Allah kamu tahun ini nikah. Aminnya ya amin formalitas. Amin. Tapi artinya Allah apa ya kabul. Karena di pikirannya ini Mas Rio bagian syuting. Ketemu Habib Novel, insya Allah tahun ini menikah kamu. Habib Novel wali. Wah amin, amin. Masya Allah aminnya kenceng. Dia. Yakinnya kenceng. Sehingga mengalami kerugian. Jebulan. Ternyata wali yang sesungguhnya yang bagian syuting. Ngopi ya. Kapokmu kapan? Rugi ya. Ternyata walinya yang jaga pos. Ya. Walinya di situ. Makanya kita diajari oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, kita disuruh melihat setiap manusia dengan pandangan husnudzon, prasangka baik. Ya prasangka baik. Gak akan rugi orang yang berprasangka baik kepada orang lain. Insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya, insya Allah ini walinya. Sehingga hidupnya itu asyik. Ya hidupnya jadinya asyik. Habib dalil, siap. Zaman saya ini orang dalil gak laku. Semua diminta
dalil. Seakan-akan tuh kalau Habib, Kiai itu wis nggak punya dalil gitu ya. Padahal ngajinya tiap hari ngaji kitab kuning itu. Para Habib, para Kiai kan pegangannya kitab kuning. Kitab kuning kan dulu dianggap remeh, kitab kuning. Kamu sekarang kalau pergi ke toko-toko buku internasional, itu buku yang paling laku tuh kertasnya nggak putih. Betul. Kertasnya putih atau nggak putih? Nggak putih. Kertasnya ya kuning kusam, ya walaupun tebel tapi ringan. Dunia internasional pun kembali kepada kitab kuning. Disebut kitab kuning karena kertasnya warnanya kuning. Isinya ilmu. Ya isinya ilmu. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga dan imam-imam yang lain. Tapi ini yang mau saya ambil versi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Panjang. Tentang 3 manusia yang berbicara semasa masih bayi. Jadi, bayi sudah bisa ngomong. Ya, ada 3 manusia. Meskipun nanti ada riwayat yang lain 4 bayi. Tapi ini riwayat yang tentang 3 bayi yang bisa ngomong. Masih bayi. Kan ajaib atau enggak ajaib itu? Sebulan kemudian bisa ngobrol sama ibunya. Bu, mau ke pasar. Pasti ibu-ibu langsung bawa bayi ini ke tempatnya Habib atau Kiai. Anak saya kelihatannya kesurupan. Kenapa? 1 bulan sudah bisa ngomong. Saking ajaibnya, istimewanya. Kalau bayi kok bisa ngomong, itu istimewanya luar biasa. Diceritakan wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Ini terjadi di Bani Israel. Ya, terjadi di Bani Israel. Ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang masih bayi. Famarra rajulun raqibun dzu syarah faqalat Allahumma ij'al ibni mithlah. Ketika dia lagi menyusui anaknya. Coba jangan dibayangkan ibu ini tadi di pinggir jalan kemudian nyusuin anaknya gitu ya. Enggak. Itu bisa jadi di dalam rumah ada jendela. Lihat ada seorang yang mengendarai kendaraan yang sangat megah dan pakaiannya juga sangat mewah. Seorang laki-laki kendaraannya megah, kalau sekarang mungkin naik mobilnya apa? Sing larang dewi gak begini? Hah? Ferrari ya? Dan kawan-kawannya tuh, mobil sport. Ya. Yang nyetir, wah ganteng. Nah, kalau sekarang begitu, kalau dulu kuda yang jaran teji. Ya, kuda yang gagah. Pakaiannya juga mewah. Orang yang ganteng, gagah. Maka ibu tadi kemudian berkata, Allahumma ja'al ibni mithlah. Doanya bagus, gak jelek. Ya Allah, jadikan anakku ini, anak laki-lakiku ini seperti pria itu. Gagah, ganteng, sugih, kendaraannya bagus. Jadikan seperti itu. Apa yang terjadi? Fataroka thadiyaha wa akbala ala raqib faqala. Bayi tadi yang lagi menyusu pada ibunya langsung melepaskan susuannya, kemudian noleh. Ya, tadinya kan berarti di dada ibunya ya. Melepaskan susuannya, noleh ala raqib, melihat ke arah yang nunggang kendaraan tadi itu, yang mengendarai kendaraan. Kemudian dia berkata, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ya, kaget apa gak kaget kira-kira ibunya itu? Yang biasanya, tiba-tiba protes. Moh, kayak ngono moh. Gak mau aku seperti dia. Sampai Allahumma, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya kaget nih, masih kecil, udah melawan doa orang tua ini. Doa dilawan sama doa. Dia gak melawan orang tuanya, tapi dia minta sama Allah, aku gak mau seperti itu. Ibunya ya kaget. Ya. Thumma akbala ala thadiha yamussuhu. Qala Abu Hurairah, ka'ani anzuru ila Nabi SAW yamussu isba'ah. Setelah itu bayi tadi kembali menyusu pada ibunya. Sampai sama Nabi SAW itu
saking Rasul seperti melihat suasana itu ya. Melihat suasana itu. Baginda Nabi SAW ini kalau menceritakan sesuatu kan bukan karena membaca. Rasul kan enggak membaca. Mana biqari'in, tidak membaca ummi. La yaqra' wa la yaktub, enggak baca, enggak tulis Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga bukan di BCI. Ya, bukan di BCI. Makanya sampai dipraktekkan sama Nabi SAW. Menyusuinya seperti ini loh. Dengan Rasul ya, ngecup jarinya, dipraktekkan itu. Jadi semangat anak itu kembali menyusu pada ibunya. Di sini ada pelajaran. Bahwasannya telling story. Ya, telling story. Betul? Coro Inggrisnya kan? Hah? Betul, saya enggak tahu. Benar apa enggak nih? Storytelling. Nah, salah no. Aku gak paham soalnya. Aku mudengnya Jawa. Inggris lu gak patah paham. Biar orang Inggris belajar bahasa Jawa. Because Jawa is better than English. You know? Java is better than English. You must be abroad, be a Javanese. Ngono, kamu dengar aku. Kok lihatnya gak enak semua kenapa nih? Semodal nekat tuh itu ya. Gitu aja kok. Repot, salah gak mlebu rokok kok. Nah, sampai dipraktekkan. Artinya apa? Storytelling tadi ya, storytelling. Itu salah satu cara berdakwah. Salah satu cara berdakwah adalah menyampaikan kisah dengan bagus sampai diperagakan dengan bahasa tubuh. Sehingga yang mendengar kisah itu ya, melihat nyata gitu ya, divisualkan oleh tubuh Nabi Muhammad SAW. Seperti ini loh bayinya. Sallu ala Nabi. Jadi Rasul kita SAW itu hebatnya luar biasa. Nah Rasul menceritakan bukan karena mendengar, tapi karena melihat. Caranya piye ojo takon mbek aku. Ya, caranya bagaimana? Jangan tanya sama saya. Itu Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini berlanjut. Tsumma marra bi amatin faqalat. Tidak lama setelah itu ada budak perempuan lewat. Di riwayat yang lain budak ini diseret, dipukulin. Ya, dia dituduh telah mencuri dan dia dituduh telah berbuat zina. Sehingga dia diseret, dihinakan di jalanan, dipukulin oleh masyarakat. Ya, dipukulin oleh masyarakat. Maka ibu tadi ketika melihat ada budak wanita yang diteriakin maling, ya, pelacur, maling, pelacur, diajar sama masyarakat. Ya wajar toh kalau ibu tadi kemudian angkat tangan, Allahumma, ya Allah, la taj'al ibni mithla hadhih. Jangan jadikan putraku menjadi seperti wanita itu. Doa ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Karena ketika melihat yang baik, pengen niru. Ketika melihat yang jelek, pengen tidak jadi seperti itu. Tapi ajaib lagi. Fataraka thadiyaha faqala, bayi tadi langsung melepas susuannya, kemudian menghadap ke arah wanita tadi itu yang dipukulin, yang diseret, kemudian mengatakan Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Coba kalau jenengan jadi bapaknya ada di sampingnya ibu yang lagi nyusuin tadi, kira-kira kaget atau enggak kaget? Mesti ada ngomong, nak, sing genah nak. Nak yang bener aja, nak yang bener aja. Itu yang tadi ganteng, gagah, naik kendaraan bagus loh. Yang ini budak diidak-idak, teriakin maling, pelacur. Kok kamu pengen jadi seperti itu tuh gimana? Masya Allah, the power of ganteng, saudara-saudara. Begitu saya sebutkan tadi gantengnya seperti Habib Muhammad, seperti yang asli langsung datang. Coba disorot kameranya, penting Mas Rio. Nah, lihat coba. Tuh. Ya. Zoom in. To his face. Oke. Oh, Masya Allah. Semakin nunduk semakin ganteng. Serba salah. Nunduk salah, dangak salah. Udah cukup Mas Rio. Nanti saya kerepotan nolak orang nanti. Oke. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan ala hudhurikum Habib. Ini Habib super sibuk. Saya itu minta jadwal beliau untuk ceramah di sini susah. Ya, karena waktunya sangat padat. Jadi kehadirannya sebuah kehormatan buat kita semua. Kita harus bangga nih dihadiri Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Salah satu cucu langsung dari Mu'alif Simtud Duror. Baru kenal kan? Ngono, kebangetan awakmu ya. Ikhwani rahimakumullah.
Ternyata bayi ini kemudian memalingkan wajahnya dari susuan ke arah perempuan tadi dan berdoa, ya Allah, jadikan aku, Allahumma ja'alni mithlaha, jadikan aku seperti dia. Ibu rupa atau gimana ini? Diajak bicara anaknya. Tsumma qalat faqalat limadhak. Kamu kok bicara seperti itu, kenapa? Yang pertama dibilang nggak mau jadi seperti itu, yang kedua minta jadi seperti itu. Kenapa? Faqala, bayangkan nih bayi masih oek-oek itu bisa menjelaskan dengan penjelasan yang detil. Ar-raqib jabbarun minal jababirah. Yang ibu lihat tadi yang naik kendaraan gagah itu adalah salah satu penindas yang keji, yang kejam. Dari sekian banyak penindas yang ada di muka bumi, dia salah satunya. Ini anak bayi sudah kasyif. Bayi sudah bisa menyingkap rahasia kegaiban yang ibunya tinggal di kampung itu nggak ngerti kalau pria ini penindas. Yang barusan lewat ini penindas. Mungkin dari luar kota, dari mana ya lewat. Ini penindas yang luar biasa. Ibunya nggak punya informasi, padahal dia dewasa. Anaknya yang masih bayi sudah tahu detil ini penindas. Ini bukan dengan dhon, bukan prasangka, tapi kepastian dengan ilmu. Nanti kita bahas. Kita baca dulu hadisnya ya. Wahadil amah yaqulun, sementara budak perempuan yang tadi dipukulin, orang mengatakan sarakti zanaiti, kamu telah mencuri, kamu telah melacur, berzina. Walam taf'al, tapi dia enggak pernah melakukan itu sama sekali. Enggak pernah dia mencuri, enggak pernah dia berzina. Dia orang yang sangat baik, tapi difitnah ya oleh masyarakat. Tanpa proses hukum, bayi ini paham kebenaran. Tanpa proses hukum, bayi ini paham kebenaran. Tanpa meneliti dan menyelidiki, bayi ini paham kebenaran. Tanpa mengkonfirmasi, bayi ini paham kebenaran. Tanpa mencari tahu, bayi ini tahu kalau itu penindas, yang ini wanita solihah. Dari mana taunya? Nah ini ikhwani rahimakumullah yang saya pengen kita sedikit merenung. Jadi kadang-kadang itu pandangan kita ini ya terbatas. Bukan kadang-kadang ya, memang dibatasi. Ibu tadi nggak salah, lihat menurut sudut pandangnya ini pria baik. Itu namanya husnul dzan, prasangka baik. Karena lihat yang baik, tampak baik. Udah sesuai dengan prasangkanya, kenyataannya orang baik. Ya ini orang baik. Kita nggak boleh nyangka, jangan-jangan dia penindas, nggak boleh. Su'dzon tuh nggak boleh. Jangan-jangan yang naik kendaraan ini penindas, nggak boleh. Haram hukumnya kita mencurigai seseorang tanpa bukti. Kan nggak ada buktinya nih. Ini orang lewat baik-baik saja, wong sugih gitu aja. Kan begitu. Nggak boleh dicurigai, oh dia ini koruptor, nggak boleh. Oh kelihatan ada orang kok tiba-tiba punya mobil baru, oh ini koruptor, nggak boleh. Namanya itu menuduh tanpa bukti. Tapi kenapa Allah mencontohkan bayi ini bisa ngomong dan ngasih informasi ke ibunya? Bisa ngomong dan ngasih informasi ke ibunya. Dia walaupun gagah, ganteng, luar biasa, tapi dia penindas, Bu. Jadi saya nggak mau yang seperti itu. Ini penindas, orang zalim ini, lalim orangnya. Saya nggak mau jadi seperti itu. Berarti di dunia ini ada orang-orang yang dikasih ilmu. Karena kalau prasangka nggak boleh. Jadi bayi ini punya data yang valid bahwasanya memang orang itu penindas. Seperti ilmu yang dimiliki Nabi Allah Khadir alaihi salam. Nabi Khadir alaihi salam. Di mana Nabi Khadir dapat ilmu bahwasannya nanti kapal ini akan dirusak. Akan disita. Nanti anak kecil ini jadi anak yang durhaka. Punya ilmunya itu. Ilmu pasti. Bukan ilmu kira-kira. Nah kamu jangan sok jadi seperti bayi tadi. Wah ada satu orang naik mobil mewah. Terus kok ibumu mendoakan, ya Allah jadikan anakku seperti dia. Mbok tiru, mbok. Jangan-jangan dia ini orang dolim. Jangan-jangan dia koruptor, Bu. Enggak, aku enggak mau jadi seperti itu. Enggak boleh. Itu namanya prasangka buruk. Enggak boleh seperti itu. Nah ini
Rasul mau menjelaskan SAW, ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Udah wali. Semakin hari semakin jadi. Dapat ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok begini ada orang gak percaya kalau wali bisa ngerti tanpa diberi informasi. Ini hadits Sahih Bukhari. Bayi gak keluar dari rumah, ya, gak pergi keluar kota, gak bisa mendengar berita. Ibunya saja gak tahu kenyataan. Bayi ini bisa tahu. Itu Bani Israel. Lantas bagaimana dengan wali dari umat Nabi Muhammad SAW? Makanya banyak wali-wali Allah itu sudah bisa memberitahukan kenyataan yang akan terjadi dengan izin Allah Ta'ala.